Bayangkan kamu bekerja bagaikan keledai pengangkut beban selama lebih dari 20 tahun. Namun saat akhirnya pensiun dan siap menikmati hidup, keesokan harinya kamu terbangun 20 tahun di masa lalu. Berbekal ingatan tentang segala hal yang akan terjadi di dunia yang dipenuhi monster dan makhluk berkekuatan super, Awakening, kamu bertekad menjadi orang terkaya dan terkuat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kisah kita dimulai dari sebuah perayaan masa pensiun. Dia menyebutkan bahwa acara perpisahannya cukup sederhana, hanya ditemani beberapa teman, minuman, dan hadiah. Meski begitu, dia berhasil menabung dari hasil kerja 20 tahun, memiliki beberapa gedung atas namanya, dan kini yang tersisa hanyalah menikmati hidup nyaman serta berkeliling dunia. Saat membuka mata, dia menyadari segalanya tak akan sesederhana itu. Dia duduk di tempat tidur dan menyadari dirinya berada di ruangan yang berbeda. Dia menghela napas, menyadari bahwa ini adalah asrama tempat dia tinggal 20 tahun yang lalu. Melihat ponselnya, dia menyadari saat itu adalah tahun 2018. Dengan murka, dia melempar ponselnya ke dinding, bertanya-tanya apakah seseorang sedang mengerjainya. Dian yang marah mulai berteriak, mengatakan mereka bisa saja mengirimnya kembali ke waktu lain. Tapi kenapa harus sekarang? Dengan kesal, dia bertanya-tanya mengapa mereka melakukan ini. Sambil mengusap kepalanya, dia merenung. Kesalahan apa yang telah dia perbuat? Mencoba meyakinkan diri untuk bertahan, dia melirik jam di pergelangan tangannya. Dia menyadari itu adalah jam yang diberikan Jan Chel kepadanya. Dia teringat temannya mengatakan bahwa jam ini adalah salah satu relik terakhir dari gelar legendaris. Menatap jam itu, dia bertanya-tanya apakah itu penyebab kembalinya dia, dan curiga bahwa mungkin dia tidak sengaja merusaknya saat mabuk. Tiba-tiba, seseorang menggedor pintu dengan kasar, menuntut alasan di balik keributan itu dan menyuruhnya keluar. Dia ingat bahwa anak pemilik indekos tinggal di sebelah dan berperilaku layaknya berandalan setiap malam. Suara bising terdengar tanpa henti. Setiap pagi, dia selalu ditagih biaya atas kebisingan itu, yang dia bayar tanpa tahu apakah dia sedang sadar atau tidak. Saat pria di luar itu bertanya apakah dia harus mendobrak pintu, dia merasa sangat terganggu. Dia membuka pintu sementara si preman bertanya apa yang sedang dia lakukan. Menatap Dian, pria itu bertanya mengapa dia tersenyum. Pria bertubuh gempal itu terus mengeluh kepada Dian, yang menyadari pakaian berkualitas tinggi dan jaket kulit yang dikenakannya. Pria itu mulai berkata bahwa dia mempertimbangkan untuk melaporkannya, tetapi tidak ingin merusak masa depan seorang pemuda, jadi dia akan menerima kompensasi. Dia mengulurkan tangannya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja jika dia menyerahkan jam tangannya. Namun di saat itu, Dian yang sangat jengkel menatap tangan pria tersebut membuat si preman bingung. Dia menepis tangan itu. Dia bersiap melancarkan serangan sebelum si preman bisa memahami apa yang terjadi. Dian mendaratkan pukulan tepat di wajahnya hingga darah mengucur dari hidungnya. Dia mulai jatuh ke belakang. Dengan sigap, dia mencengkeram wajah pria itu sebelum dia menghantam lantai. Dengan tenaga luar biasa, dia menghantam wajahnya dengan lutut. Sang returner bertanya pada pria gembal itu mengapa para sampah masyarakat ini terus mendekati para pendatang baru di dunia ini. Menjauh dari si preman, dia berkata ini bahkan belum seberapa dibandingkan penderitaan yang pria itu berikan padanya. Meski begitu, itu sudah cukup untuk saat ini. Saat dia mencengkeram pakaian pria gembal itu yang masih di lantai, pria itu bertanya apakah dia tahu seberapa berharganya pakaian itu. Sementara itu, Dian berkata dia juga akan mengambil rune miliknya. Mulai sekarang, dia berkata tidak mengerti mengapa dia kembali ke tahun 2018, tetapi dia teringat momen awakeningnya setelah terjatuh di lokasi konstruksi saat bekerja. Saat semacam aura biru menyelimuti tubuhnya, dia berkata akan mencoba membangkitkan kekuatannya. Mana berwarna biru mengalir melalui nadinya. Dan dia mencatat bahwa dia telah memanipulasi mana selama lebih dari 20 tahun, sehingga self-awakening, kebangkitan mandiri, tidak akan menjadi masalah. Dia mencatat bahwa tubuhnya kekurangan massa otot dan nutrisi, tetapi secara mengejutkan dia mampu menanganinya dengan baik. Merusak suasana kerennya, perutnya keroncongan, menunjukkan dia sedang lapar. Dia mulai mencari restoran di dekat lokasi konstruksi, namun tampaknya restoran itu sedang dalam renovasi. Dia menyimpulkan itu mungkin karena mereka tidak bisa dengan mudah mengidentifikasi portal yang menyebabkan kerusakan signifikan. Tak disangka, perhatiannya teralihkan oleh jeritan putus asa. Orang-orang berlarian panik saat sebuah portal terbuka, mengejutkannya dengan kemunculan yang begitu mendadak. Ada seekor anjing liar merah, monster bertaring yang biasanya hidup berkelompok. Seorang pria tua mencengkeram bahunya, mendesak pemuda itu untuk lari secepat mungkin. Tiba-tiba mereka mendengar seorang pria memanggil anaknya dengan putus asa saat sang anak meminta tolong. Dian bertanya-tanya apakah inilah alasan dia kembali. Melihat sekeliling, dia mencoba mencari senjata yang bisa digunakan. Dia melihat linggis, berpikir itu cukup untuk pekerjaannya. Memegang alatnya, dia berlari ke arah jeritan. Tiba-tiba dia mendengar jeritan yang sangat nyaring di sampingnya. Ada seorang gadis kecil dikelilingi oleh anjing-anjing liar, menangis memanggil ayahnya. Salah satu anjing menerjang ke arahnya, mencoba menyerang, tetapi dalam sekejap mata, Dian berhasil menarik gadis itu dengan bajunya. Menghadapi anjing-anjing itu, dia menyuruh gadis itu lari ke ayahnya. Monster itu mulai menyerangnya dengan buas. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan mereka. Mengayunkan linggisnya, dia melancarkan serangan pada salah satu anjing dengan cepat. Dia memukul kepalanya. Anjing itu secara mengejutkan pulih dengan cepat dan mencoba menyerang Dian lagi. Namun dengan terampil dia memukulnya dari bawah, mendaratkan serangan tepat di bawah rahangnya. Monster itu merasakan dampak yang kuat. Dia belum selesai, dia mencengkeram senjata daruratnya dengan kuat. Dia memutar tubuhnya, mencoba melempar monster itu menjauh. Mengumpulkan kekuatannya, dia mulai berteriak, mendorong dirinya lebih
keras lagi. Setelah semua usaha itu, Dian akhirnya berhasil melemparkan anjing itu menjauh, mengejutkan monster-monster lainnya. Sekali lagi, momen itu dirusak oleh perutnya yang keroncongan. Dia menyadari dirinya benar-benar lapar dan bertanya-tanya mengapa anjing-anjing itu berkumpul seperti ini. Mengejutkan beberapa monster, si Returnal berkomentar bahwa kalau dipikir-pikir, makhluk-makhluk ini terlihat cukup lezat dan mungkin enak untuk dimakan karena mereka terlihat gemuk. Melihat Dian yang meneteskan air liur karena lapar, monster itu mulai merasa takut. Dia berkata bahwa di masa lalu, dia selalu menikmati rasa daging mereka saat dia memasaknya. Sedikit jengkel, si Returner berkata dia harus menyelesaikan ini dengan cepat karena dia kelaparan. Dia berkata bahwa meskipun dia muda dan sehat, tubuhnya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan tubuhnya saat berusia 40 tahun. Saat salah satu anjing mencoba menyerangnya dari atas, dia berkata bahwa sebaliknya, lututnya sangat kuat. Dalam sekejap, Dian berada di atas anjing itu, siap menyerang. Tak disangka, dia tidak menggunakan senjatanya, melainkan kakinya, memberikan tendangan kuat tepat di atas kepala anjing itu. Mendarat di tanah, Dian melihat monster lain menyerbu ke arahnya. Monster itu mencoba menggigitnya, namun si Returner berhasil menghindar. Dia mencatat bahwa senjata saja tidak akan cukup. Dengan pemikiran cepat, dia menggunakan jam tangannya sebagai beras knuckles, ruas jari besi. Dia melayangkan pukulan kuat ke kepala monster itu. Menatap jam tangan yang masih utuh, dia mencatat betapa tangguhnya benda itu. Mengamati area tersebut, dia melihat sekitar 10 monster masih tersisa. Mengejutkan Dian, polisi tiba, meminta warga untuk mengikuti instruksi. Menatap baju barunya, si Returner melihat baju itu sudah robek semua. Dia masih tidak senang karena bajunya robek di pemakaian pertama. Salah satu petugas mendekatinya, memanggilnya sebagai manusia super. Pria itu berterima kasih karena telah melindungi warga dan menanyakan nama serta afiliasinya untuk mengatur imbalannya. Saat memperkenalkan diri kepada petugas sebagai Lindian, dia menambahkan bahwa dia tidak memiliki afiliasi, sedikit mengejutkan petugas itu. Dengan canggung, dia menyebutkan bahwa dia belum mendaftar sebagai manusia super dan baru beberapa jam sejak awal keningnya. Dia membagikan informasi akunnya, mengatakan dia mungkin tidak akan menerima imbalan tersebut segera. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal pada petugas itu, mengatakan dia sedang terburu-buru. Petugas itu memanggilnya, mengatakan ada sesuatu yang ingin diberitahukan. Namun, Dian terus berlari. Saat pergi, Dian secara mental menegaskan bahwa nama dan informasi kontaknya seharusnya cukup bagi mereka untuk menghubunginya. Segera setelah Guil mendengar tentangnya, mereka semua mulai mencarinya dengan panik. Dia berada di sebuah restoran saat mereka menyajikannya sup krim dengan daging. Dian akhirnya mulai makan. Setelah suapan pertama, dia bergumam tentang betapa lezatnya makanan itu. Tiba-tiba ponselnya bergetar, menarik perhatiannya dengan sebuah panggilan, dan dia menyadari segalanya terjadi lebih cepat dari dugaannya. Dia menjelaskan bahwa ini karena semua orang fokus merekrut manusia super. Menatap ponselnya, dia mencatat bahwa sudah 2 tahun sejak gerbang pertama dibuka dan alih-alih tentara militer, manusia super mulai beroperasi, memberikan pengaruh signifikan bagi Guild. Munculnya makhluk awakenet baru menyebabkan persaingan sengit dalam rekrutan. Dian bertanya-tanya betapa melelahkannya situasi ini. Dia juga ingat bahwa ada banyak penjahat manusia super selain 6 bencana yang akan datang. Dengan itu, dia memutuskan akan menggunakan semua pengetahuan dan informasinya tentang masa depan untuk pensiun dalam 3 tahun. Dian menatap ponselnya dengan terkejut, senang menyadari bahwa pesan terus berdatangan, namun yang mengejutkan, seseorang mendekat dan bertanya apakah namanya Lindian. Dia merespons dengan mengiyakan, bertanya siapa yang bertanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Kim Gil-soo, manajer dari Royal Guild. Gil-soo berkata setelah melihat cara dia memburu monster, dia ingin menandatangani kontrak dengannya. Namun seseorang menginterupsi percakapan tersebut. Seorang wanita tiba di restoran itu, bertanya apakah dia Dian. Dia bertanya apakah dia pria dari video penaklukan monster itu, berkomentar bahwa dia bahkan lebih mengesankan secara langsung. Namun sekali lagi, mereka diinterupsi oleh seseorang yang mengaku berasal dari Warrior Guild. Seperti yang diduga, beberapa manajer Guild muncul dan mulai membuat penawaran. Dian mulai merasa terganggu karena ponselnya tidak berhenti bergetar, dikelilingi oleh orang-orang yang mencoba menarik simpatinya. Mengejutkan mereka, Dian menyuruh semua orang untuk diam. Menatap mereka dengan dingin, dia berkata jika ada yang bicara lagi, dia tidak akan bergabung dengan Guild manapun. Menghadapi para perwakilan, dia bertanya apakah mereka harus pergi ke tempat lain di ruangan yang lebih luas. Dian duduk di seberang wanita itu sementara manajer lainnya menunggu giliran. Menyeruput tehnya, dia berkata tidak akan mengulur waktu terlalu lama. Dian menanyakan tawaran tertinggi yang mereka berikan untuk bergabung. Manajer Royal Guild menjelaskan bahwa kontrak mencegahnya mengungkapkan jumlahnya, jadi dia harus berbicara dengan masing-masing secara pribadi. Mengambil gigitan kue, Dian bertanya apakah Gil-soo adalah manajer Royal Guild yang dia konfirmasi. Pria itu mulai menjelaskan guildnya, namun Dian menginterupsi lagi, mengucapkan selamat tinggal padanya. Gil-soo benar-benar bingung dengan kata-katanya. Dian mengingat bahwa segera Guild itu akan bergabung dengan yang lain. Dian bertanya kepada yang lain berapa yang sanggup mereka bayar. Pria di belakang mengejutkan Gil-soo, menawarkan 1 miliar untuk bergabung. Dengan itu, perwakilan lain mulai menaikkan tawaran mereka, bahkan mencapai 1,2 miliar. Karena semua orang menawarkan jumlah besar, Dian bertanya-tanya dalam hati, apa yang bisa ditawarkan Black Hound padanya. Tiba-tiba seseorang menawarkan 2 miliar dan menjanjikan gaji pokok, insentif, dan komisi terbaik juga. Itu adalah wanita yang duduk di seberangnya, Baek Yumi, manajer dari White House Guild. Dia ingat bahwa ini adalah guild yang baru dibentuk tetapi akan menjadi salah satu dari 3 guild teratas di Korea dalam 10 tahun. Mungkin itulah mengapa mereka merekrut dengan sangat agresif. Dian menyuruhnya untuk tetap tinggal, meminta yang lain untuk pergi, tetapi tinggalkan kartu nama mereka. Setelah semua orang pergi,
Mereka duduk dalam keheningan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berkata dia melihat video pertarungannya melawan monster dan dia bertarung dengan terampil untuk seorang individu yang baru awakened. Dia menyadari bahwa dia dengan ramah memberitahunya bahwa dia melakukan riset tentang latar belakangnya saat dia meletakkan amplop di atas meja. Yumi berkata bahwa antara dia seorang jenius atau dia memperoleh keterampilan itu sebelum awakening. Dia menyatakan ingin membimbingnya sebagai masa depan White House. Dia menyadari persyaratan kontrak itu melampaui apapun yang bisa dia bayangkan dalam kehidupan masa lalunya. Dia bertanya pada Yumi apakah dia bisa menambahkan beberapa hal lagi. Dia hanya setuju. Dia bingung saat melihatnya menulis tanpa mengucapkan apapun. Dia mulai tertawa, mengatakan Dian sangat lucu, tapi dia bersikeras bahwa dia tidak bercanda. Tuntutannya adalah minggu kerja 4 hari, jam pulang terjamin, dan hak untuk menolak misi jangka panjang. Sangat jengkel, Yumi bertanya apakah ini semacam lelucon besar. Dengan dingin, dia menjawab bahwa ini adalah syaratnya. Menatapnya, manajer itu bertanya apa yang membuatnya begitu percaya diri. Dengan bangga, Dian berkata bahwa jika mereka melakukan kesepakatan itu, dia tidak akan kecewa. Tak disangka, dia berdiri sambil menggebrak meja. Yumi berkata dia akan kembali dengan kontrak yang direvisi dalam beberapa hari. Mencoba memikatnya, dia menyarankan mereka minum sesuatu selain kopi di lain waktu. Dia tetap acuh tak acuh melihat Yumi pergi. Dian berpikir dalam hati bahwa dia seharusnya tidak terlibat dengannya. Bagaimanapun juga dia adalah putri dari sang Master Guild. Dia berdiri setelah memutuskan dia harus mendaftar sebagai manusia super. Dia tiba di cabang manajemen bencana di ruangan tim kerja sama manusia super. Seseorang menginformasikan kepadanya bahwa manajer tidak tersedia dan sebagai pendatang baru dia belum bisa melanjutkan. Dia memberitahu resepsionis bahwa dia terburu-buru dan bertanya apakah ada cara lain. Dia berkata akan mencoba memanggil manajer terlebih dahulu. Dia mencatat secara mental bahwa pria di telepon itu kemungkinan adalah orang yang paling penting di sana. Jadi dia harus bergerak cepat. Saat membimbingnya, resepsionis bertanya apakah dia memiliki kemampuan khusus. Dia memberitahu dia bahwa dia hanya memiliki peningkatan fisik, tidak ada yang istimewa. Meskipun ini jelas bohong karena belum ada perangkat pengukur sihir. Mereka hanya bisa mengetahui kemampuan jika kamu mendemonstrasikannya. Dia membawanya ke ruangan, mengatakan mereka perlu melanjutkan tes manusia super dan memintanya untuk mengangkat beban. Dia meletakkan tangannya di batang besi, saat mana mengalir melalui nadinya, dengan hanya satu tangan dia mengangkat beban itu dengan mudah. Wanita itu tertegun, bertanya apakah dia benar-benar manusia super. Dian bertanya apakah dia terlihat seperti pemalsu. Dia menyerahkan sertifikat manusia super sementara dan dia berterima kasih. Wanita itu menginformasikan kepadanya bahwa mereka akan menghubunginya ketika sertifikat resmi sudah siap dan Dian hanya berterima kasih. Seseorang datang bertanya apakah Yumi masih di sana. Resepsionis berdiri memanggil ketua tim. Dian merasa tidak nyaman secara mental dan memutuskan dia harus pergi dengan tenang. Saat dia berjalan melewati pria itu, sang awakened baru mengenalinya sebagai Jusangu, kepala tim kerjasama. Saat pergi, Dian berkata dia mungkin tidak akan kembali ke sana. Sang pemimpin bertanya kepada resepsionis apakah itu manusia super baru. Dia memberitahunya bahwa itu adalah Dian, orang yang mereka diskusikan di telepon. Dia menyadari bahwa ini adalah super Rookie tersebut. Dian berada di zona kontrol kontaminasi. Ini adalah area yang ditinggalkan karena monster. Disinilah Gaia, dunia sihir dan pedang, akan bertabrakan dengan bumi. Ini akan menjadi satu-satunya zona kontrol yang dibuka di Korea. Sangat senang, Dian berkata bahwa setelah pembayaran pertamanya, dia akan membeli wilayah ini. Memiliki gerbang itu akan memberinya kekayaan. Saat dia berjongkok mengobrak-abrik tasnya, dia berkata dia perlu membongkar semua bagasinya dan kemudian memburu beberapa monster. Mengejutkan, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa jika mereka tidak ingin mati, mereka harus pergi. Suara itu memperingatkan lagi bahwa jika mereka mendekat, mereka akan mati. Dia bertanya-tanya apakah ini bahasa Gaia. Melihat ke arah suara itu berasal, Dian mulai berjalan ke arahnya saat tubuhnya menjadi transparan. Kemampuannya adalah penyembunyian. Concealment memungkinkannya untuk membaur dan bersembunyi di lingkungan sekitar. Inilah mengapa dalam kehidupan masa lalunya dia dipaksa ke dalam misi pengintaian, spionase, dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya. Saat bergerak cepat, dia menyatakan bahwa dia tidak berencana menjalani kesulitan seperti itu lagi. Masih berlari, dia bertanya-tanya apakah suara itu sedang dikejar oleh sesuatu. Itu adalah gadis kecil yang dikelilingi oleh 3 pria, memperingatkan mereka sekali lagi. Sangat marah, gadis itu memanggil bola api besar di tangannya. Mereka terpesona bahwa dia adalah manusia super. Mengatakan itu luar biasa. Namun, menakut-nakuti anak itu, sihirnya memudar. Salah satu dari mereka berkata mereka akan menjualnya dengan harga tinggi. Dian ingat bahwa di Gaia, kemampuan disebut kekuatan super dan bertanya-tanya apakah gadis ini adalah pengungsi dimensi. Salah satu pria mendekatinya, memintanya berhenti melawan, mengatakan mereka akan membelikannya sesuatu yang lezat. Dian terkejut melihat tatonya, itu adalah simbol dari faksi kriminal Red Snake dan dia bertanya-tanya apakah mereka juga terlibat dalam perdagangan manusia. Dian mencatat karena dia kekurangan mana, dia harus mengakhiri penyembunyiannya. Bertanya-tanya apakah dia harus membantu gadis itu. Dia mencengkeram belatinya dengan kuat. Tak disangka oleh para penjahat, dia menikam salah satu dari mereka di jantung. Dia melempar belatinya ke udara, menangkapnya lagi dan memposisikannya tanpa mereka bahkan menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menggorok tenggorokan keduanya. Gadis kecil yang melihat semuanya mulai gemetar, ngeri melihat
pemandangan itu. Dengan dia yang masih gemetar, Dian sedikit canggung berdeham untuk menarik perhatiannya. Dia bertanya apakah dia berasal dari Gaia, dan berkata dia punya beberapa pertanyaan. Gadis itu terkejut, bertanya apakah dia mengerti bahasanya. Namun tiba-tiba seperti biasa, perut seseorang keroncongan, tetapi kali ini, perut si gadis. Dengan susah payah, dia bertanya apakah gadis kecil itu menyukai daging. Setelah makan, gadis kecil itu dengan senang hati berterima kasih karena telah menyelamatkannya, berjanji akan membalas budi. Sambil menggerutu, dia bertanya seberapa banyak dia bisa makan sendiri, sementara dia bingung bertanya apa maksudnya. Dia mengubah topik, bertanya apakah dia satu-satunya yang berhasil melintasi portal dimensi. Anak itu ragu-ragu, dan Dian menjelaskan lebih lanjut, bertanya di mana dia sebelum melintasi portal dan di mana rumahnya. Tertunduk, gadis kecil itu berkata dia tidak bisa memberitahunya. Dia kemudian menanyakan usianya, dan dia berkata dia tidak bisa membagikan itu juga. Dian bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa memberitahunya apapun, tetapi pikirannya terputus saat gadis kecil itu meminta bantuannya. Dia berkata dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini, tetapi meskipun dia orang asing, dia merasa dia bisa membantunya. Gadis itu menyebutkan dia bisa mengendalikan api dan membentuk api kecil di tangannya. Sedikit kecewa, dia menambahkan bahwa dia tidak bisa mengendalikannya dengan sangat baik. Dengan dingin, dia memberitahunya bahwa dia tidak punya waktu untuk membesarkan anak dan tentu saja tidak berkewajiban untuk merawatnya, yang membuatnya sedih. Tetapi dia menambahkan bahwa bagaimanapun, hanya tersisa 1 bulan dan dia bisa tinggal bersamanya untuk waktu itu. Dia memberitahunya bahwa dia akan mengajarinya bahasa dan akal sehat dasar, tetapi sebagai imbalannya dia berharap dia membantu beberapa pekerjaan rumah. Tersenyum, gadis itu bertanya apakah dia benar-benar bisa tinggal, sementara dia secara mental mengakui dia sudah mulai merasa terganggu. Tiba-tiba dia menyerahkan tumpukan piring dan memintanya untuk mencucinya. Gadis kecil itu dengan bersemangat memperkenalkan dirinya sebagai Lily dan berkata dia akan bekerja keras di masa depan. Dia bertanya di mana dia harus mencucinya dan dia menunjuknya ke arah itu. Dia mencatat dalam hati bahwa namanya terdengar familiar. Terkejut, dia mengingat pengguna api bernama Lily, mengingat bahwa dalam 10 tahun, seorang wanita berambut merah akan membakar setengah dari Su, sang penyihir api, salah satu dari 6 bencana. Tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Lily hanya mirip dengannya dan tentu saja bukan sang penyihir. Menatap anak yang ceria itu, Dian berkomentar bahwa dia dibesarkan untuk menjadi bencana dan bahwa mungkin dia telah mencegah malapetaka. Saat mereka berjalan melewati pasar, gadis kecil itu bertanya kemana mereka pergi. Dia memberitahunya bahwa mereka pergi ke pasar dan akan membuat makanan spesial hari ini yang membuatnya sangat bersemangat. Dia bertanya kepada tukang daging apakah dia punya daging pinggang raptor sementara. Lily menatap sejumlah besar daging. Dia menjelaskan bahwa mereka mulai menjual daging monster karena kekurangan makanan. Dia berkata bahwa daging ini akan menjadi bahan nutrisi mana, dan bahwa orang-orang di masa depan tidak akan bisa hidup tanpanya. Mereka pergi dengan jumlah daging yang banyak berkat tukang daging yang memberi ekstra untuk memberi makan gadis kecil dengan perut keroncongan itu. Melewati toko, Dian berkata mereka perlu membeli pakaian untuk gadis itu dan menyuruh Lily memilih sesuatu, membuatnya sangat bahagia. Dia memilih gaun, mengatakan dia ingin memakainya. Dian hanya melihat pilihannya dalam diam. Sesaat kemudian, luar biasa, dia sekarang pakaian atletik. Dian berkata akan tidak nyaman memakai sesuatu seperti itu di reruntuhan, sementara Lily tetap terkejut. Kemudian kita melihat panci mendidih, dan dia berkata bahwa hidangan spesial hari ini adalah sesuatu yang hebat untuk meningkatkan mana mereka. Sedikit gugup dan jijik, Lily bertanya apakah mereka benar-benar akan memakan itu. Dian berkata itu bagus untuk tubuh mereka jadi mereka harus memakannya, tetapi dia berubah pikiran saat mencium sesuatu yang sangat menggugah selera. Memegang nampan ayam, Dian berkata bahwa itu seharusnya menjadi makanan penutup, tetapi mereka bisa memakannya sekarang. Dia mengambil paha ayam dan mencicipi ayam untuk pertama kalinya. Gadis kecil itu senang mengetahui itu lezat. Dia berkata itu benar-benar enak dan ingin memakan itu saja mulai sekarang. Sangat jengkel, dia bertanya pada Lily apakah dia tidak sebaiknya mencampur semuanya karena dia akan memakan keduanya. Gadis kecil itu memohon bahwa itu tidak perlu. Dia mengakui bahwa dia juga pemilih makanan. Tapi bagaimanapun, supnya tidak terlalu buruk untuk dimakan. Dengan jengkel, dia secara mental mengakui bahwa jika dia mengalami kemunduran, dia seharusnya makan di restoran kelas atas sekarang. Lily mengeluh bahwa lidahnya terasa mati rasa, tetapi dia menegurnya untuk berhenti merengek. Setelah memakan semuanya, dia berdiri mengatakan dia akan sibuk dan menyuruh gadis kecil itu mencuci piring dan tidak mengganggunya. Dian duduk dan mulai bermeditasi. Dia berkata dia sedang berlatih teknik Great Heart of the Sea yang meningkatkan ketahanan dan memungkinkan penggunaan mana yang lebih fleksibel. Dia ingat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia biasa berlatih setiap kali dia kembali ke bumi. Dia mengakui bahwa dia mempraktikkan teknik ini secara konsisten, tetapi kemajuannya tidak pernah sebaik sekarang. Dengan senyum, dia mencatat bahwa jika dia terus makan makanan kayak mana dan berlatih, dia mungkin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tak disangka bagi Lily yang sedang memperhatikannya, dia membuka matanya mengatakan perutnya sudah keroncongan. Dengan bersemangat, gadis kecil itu bertanya apakah dia lapar dan apakah dia ingin ayam. Sedikit malu, dia menyadari dia memperhatikannya sepanjang waktu. Akhirnya mereka memakan makanan yang diperkaya mana sementara. Dia berteriak bahwa dia membencinya dan dia dalam diam setuju. Setelah 2 hari berlalu, mananya jelas meningkat. Dia mencatat bahwa dengan kecepatan ini, dia akan dapat berburu harta karun segera. Yumi memanggil Dian, bertanya apakah dia berencana untuk menghubunginya dan apakah dia tidak khawatir
khawatir tentang kesejahteraannya. Secara mental dia mengakui dia benar-benar lupa tentang Guild, bertanya padanya apakah kontraknya telah direvisi dengan benar. Dia ragu-ragu sebelum menjawab yang membuat Dian berasumsi ada masalah. Yumi berkata dia berhasil meyakinkan CEO, tetapi dia meminta tes percobaan. Dia berkata dia akan mencari cara lain jika dia menunggu sedikit lebih lama, tetapi Dian setuju untuk tes tersebut dengan syarat tertentu. Di markas White House Guild, seseorang mengomentari betapa imutnya gadis kecil itu. Dian memperkenalkan Lily kepada Yumi, mengatakan dia adalah adik tirinya. Dia menjelaskan bahwa Lily tumbuh di luar negeri dan tidak bisa berbahasa Korea dengan baik, jadi dia akan tinggal bersamanya untuk saat ini. Anak itu bertanya siapa Yumi, menyebutnya cantik, tetapi Dian hanya mengatakan dia adalah seseorang yang memberi mereka uang. Lily mengartikan bahwa uang berarti ayam dan menyebut Yumi orang yang baik. Yumi menginformasikan kepadanya bahwa guildnya tidak mencampuri kehidupan pribadi manusia super. Seorang pria menyambut dia ke White House Guild, memperkenalkan diri sebagai perwakilan Baek Chang-woo. Saat mereka berjabat tangan, dia meminta maaf atas ketidaknyamanannya tetapi mengatakan ini adalah prosedur penting. Dian berkata itu tidak masalah. Pria itu menginformasikan kepadanya bahwa jika dia lulus tes, pembayaran awalnya akan berlipat ganda dan bertanya apakah Dian setuju. Melepaskan mana emasnya, dia bertanya apakah Dian benar-benar berharga sambil menatapnya. Dengan intens, sang awaknet secara mental mengakui bahwa hanya monster sejati yang bisa memberikan tekanan sekuat itu hanya dengan mananya. Dia menyatakan bahwa dia tidak sama seperti sebelumnya, memanggil mana birunya, bahkan mengejutkan Lily dengan senyum. Dia membentuk perisai mana di sekeliling dirinya, mengatakan dia akan membuktikan nilainya. Pria itu sangat terkejut melihat ini. Berbalik ke manajer, dia meminta kontrak untuk ditulis ulang. Terkejut, dia berkata kontrak yang mereka setujui sudah direvisi, tetapi dia berkata mereka harus melipat gandakan jumlah awal dan jika dia lulus semua tes, itu harus menambahkan 20 miliar won lagi. Dia mencatat bahwa jika dia lulus semua tes, pembayaran awalnya akan menjadi 26 miliar. Di pusat pelatihan Guild, pria itu menginformasikan kepadanya bahwa tesnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Melawan 3 anggota Guild karena ini hanya tes, kamu harus berhati-hati agar tidak terluka. Pria itu memperkenalkannya pada penantang pertama, Hwan Jang-hop, anggota divisi pertama Guild. Manajer bertanya senjata apa yang dia inginkan, tetapi Dian dengan tenang berkata jam tangan saja sudah cukup, membuat lawannya sangat jengkel. Dia mencatat bahwa belum lama sejak Dian awaknet, namun dia sudah begitu sombong. Chang-woo kemudian memberi sinyal untuk mulai, dan Dian berkata dia akan membiarkannya pergi duluan. Memegang pedangnya, Jang-hop berkata dia akan membantunya menemukan Tuhan. Dian tidak mengerti, bertanya-tanya ada apa dengan orang ini. Dia ingat mendengar tentang kemampuan akselerasi Jang yang secara bertahap meningkatkan kecepatannya selama dia terus bergerak, dan karena itu dia harus menang sebelum lawannya menjadi terlalu cepat. Jang dengan cepat mulai berlari mengelilingi Dian seolah menghasilkan tornado. Dian mengakui dia segera mengantisipasi serangan itu meskipun tidak terduga. Beberapa orang yang menonton dari atas berkomentar tentang betapa ekstremnya kecepatan mereka mengatakan tidak mungkin bisa mengalahkannya. Manajer Guild merasa sedikit gugup sementara perwakilan tetap tenang. Lawannya mulai tertawa, mengatakan dia akan mengakhirinya. Sekarang, dia muncul di belakang Dian bersiap untuk menyerang, tetapi secara tak terduga Dian merasakan kehadirannya dan berbalik. Dia memukulnya dengan jam tangan di tangannya, mengatakan mereka yang lengah lebih mudah untuk ditangani. Melihat lawannya jatuh ke tanah, dia secara mental mengakui bahwa dia siap menerima kerusakan jika dia tidak bisa menyerang. Lily bersorak mengatakan dia menang sementara. Manajer terlihat terkejut. Dengan bangga tersenyum, Dian bertanya siapa selanjutnya. Perwakilan Guild mendekatinya mengatakan bahwa itu luar biasa, tetapi Dian bertanya apakah lawannya baik-baik saja. Pria itu menginformasikan kepadanya bahwa lawannya tampaknya tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa dan harus pulih setelah beberapa hari istirahat. Tersenyum, dia berkata bahwa itu semua berkat Dian. Dian bertanya apakah dia serius sambil secara mental mengakui bahwa jika dia tidak mengendalikan kekuatannya, kepala lawannya akan meledak. Mendongak, dia memperhatikan beberapa orang mengawasinya, juga menyadari bahwa dia sudah memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan Guild. Dengan seringai, dia berpikir dia harus menikmati sisa tes, meninggalkan semua orang terkejut dengan reaksinya. Gadis kecil yang agak takut, bertanya mengapa dia tiba-tiba terlihat seperti orang mesum, yang membuat Dian kesal. Di area pelatihan lain, Yumi menjelaskan bahwa divisi pertama White House terdiri dari 6 tim dengan 5 anggota masing-masing. Dengan itu, dia mengumumkan bahwa lawan berikutnya adalah pemimpin tim ke-6 di divisi pertama. Dian ingat bahwa ini adalah salah satu pejabat Guild yang diam-diam mengamati pertarungan terakhirnya. Mengabaikan usahanya untuk menyapa, dia meningkatkan pertahanannya mengatakan dia siap. Sedikit canggung, pejabat itu berkata dia juga siap saat dia menghunus pedangnya. Bel yang menandakan awal pertarungan berbunyi. Dian melesat ke arah lawannya bersiap untuk menyerang. Dian memposisikan dirinya untuk melayangkan pukulan dengan jam tangan di tangannya. Dengan mudah, dia berhasil memblokir serangannya dengan perisai. Mencoba melakukan serangan balik, pejabat itu mengayunkan pedang dan serangannya, tetapi Dian berhasil menghindar. Yakin, ketua tim berasumsi ini adalah kesempatannya dan mencengkeram perisainya dengan kuat. Dia mencoba memukulnya dengan perisai. Tak disangka, Dian berhasil menghindar sambil membuat gerakan tangan menggunakan 3 jari. Dia menyerang dengan gerakan yang disebut Eagle Claw Fist tinju cakar elang. Mempertahankan diri dari serangannya. Pejabat itu bertanya apakah dia belajar bela diri sebelum awakening. Sekali lagi mencoba serangan balik, pria
itu mengayunkan pedangnya. Namun, dia menunduk menghindar dari serangan itu sekali lagi. Dia berhenti di tengah gerakan, mengejutkan lawannya. Melemparkan tubuhnya ke belakang, dia memberikan pukulan lain yang disebut Slanted Iron Mountain. Jiang bahkan lebih terkejut saat melihat ke belakang. Dampak dari serangan itu begitu kuat sehingga pria itu terlempar. Menatap lawannya, Dian merasa sedikit gugup. Pejabat yang sangat marah itu mengakui bahwa dia benar-benar sangat kuat sementara aura menakutkan terpancar dari tubuhnya. Menatap Jiang, Dian berkata dia mencoba menyembunyikan kekuatannya sampai tes terakhir, tetapi tampaknya dia harus menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Mengingat perwakilan guild, Dian bertanya-tanya apakah pria tua menakutkan itu ingin dia menunjukkan semua yang dia punya. Menyentuh perisainya, pejabat itu berkata dia menginginkannya di timnya. Berpikir mereka akan menjadi mitra hebat, Dian sedikit kesal bertanya siapa yang memutuskan itu. Melihat manajer, pejabat itu bertanya apakah pemenangnya tidak bisa memutuskan itu. Pria tua itu hanya mengangguk setuju. Dian memanggil manajer, mengatakan bahwa jika dia menang, dia ingin posisi ketua tim. Para pejabat yang menonton pertarungan mulai mendiskusikan apakah itu tidak realistis atau taruhan yang terlalu tinggi. Dia berkata dia ingin menjadi ketua tim dan akan merekrut anggotanya sendiri. Mereka juga akan menangani misi sendiri. Secara mental dia berasumsi dia ingin mendapatkan hal-hal ini perlahan, tetapi dengan mengalahkan seorang ketua tim, dia tidak perlu melakukannya. Perwakilan dengan ekspresi serius setuju. Menatap Dian, pria tua itu berkata bahwa jika dia kalah, dia akan kehilangan biaya masuk dan 2 kali lipat periode kontrak. Dian setuju tanpa berpikir 2 kali, meninggalkan pejabat itu bingung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkannya. Dengan tatapan gila, Jiang berkata bahwa Yumi menyukainya dan hanya mengirimnya pergi karena dia tertarik padanya. Dian ingat bahwa dia akan menyebabkan keributan besar di masa depan dan akan diusir dari guild, jadi dia meminta pejabat itu untuk pergi membersihkan kamarnya. Jiang yang jengkel mulai berkata dia bukan orang mesum, menyuruhnya diam. Pejabat itu mengaktifkan mode barbariannya, memberikan dorongan fisik sementara dia berkata dia akan mengajar Dian kekuatan pemimpin yang sebenarnya. Pria itu menerjang ke arah Dian, mencengkeram jam tangannya dengan kuat. Dia menggunakan teknik dipsi, dia menggunakan tinju hukuman, menyuruh lawannya memblokirnya. Dian mendaratkan pukulan telak ke perut lawannya, menyebabkan beberapa pohon tumbang di belakangnya dari dampaknya. Baik perwakilan maupun manajer menatap pemandangan itu dengan terkejut, sementara Jiang dengan perisainya yang hancur di tanah, semua orang bertanya apakah pendatang baru benar-benar berhasil mengalahkannya. Duduk di tanah, Dian berasumsi bahwa menghasilkan uang sangat melelahkan dan membuat stres. Dengan lengannya yang gemetar, dia menyimpulkan bahwa tubuhnya masih sangat lemah dan semua kekuatannya terkuras dalam satu serangan. Dia mulai bermeditasi di tengah lapangan pelatihan bersiap untuk pertempuran berikutnya, tetapi Dian segera membuka matanya menyadari seseorang sedang mendekat. Itu adalah manajer, memberinya selamat dan memanggilnya pemimpin tim ketujuh. Tersenyum, dia memberitahu dia bahwa senang mendengar itu. Berdiri, dia menyimpulkan bahwa dia sudah memiliki 10 miliar yang dijamin menurut kontrak, tetapi mungkin bagus untuk mencari 20 miliar. Menatap manajer, dia bertanya siapa lawan berikutnya sementara gadis kecil itu bertanya apakah dia benar-benar akan bertarung lagi. Perwakilan guild berkata itu akan menjadi dirinya dan bahwa dia jujur mengharapkan ketua tim menang. Manajer berkata dengan penuh semangat bahwa untuk tes berikutnya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Baik Dian maupun manajer menatap Changsu dengan bingung. Dengan Dian secara mental menyimpulkan bahwa dia tidak akan menang melawan monster ini. Dian dengan dingin berkata dia akan mengundurkan diri dari tes ketiga, meninggalkan perwakilan sangat marah dan kecewa. Changsu mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa jika dia bisa menahannya selama 3 menit, dia akan memberinya 30 miliar. Tetapi Dian bersikeras bahwa dia tidak bisa. Khawatir tentang situasi keuangan guild, manajer berkata mereka perlu menutup kontrak, meninggalkan perwakilan sedikit malu. Kontra menyatakan bahwa bonus 10 miliar untuk kemenangan dialokasikan kepada pemimpin tim ketujuh, Lim Dian. Manajer bertanya pada Dian apakah dia menyadari ini adalah kondisi yang sangat bagus, dan Dian berkata dia bersemangat untuk bekerja. Yumi bertanya di mana timnya, dan Dian berkata dia akan merekrut setiap anggota sendiri, tetapi dia ingin membuat satu sekarang. Manajer berkata itu mungkin tetapi bertanya siapa yang akan menjadi orangnya. Dia berkata itu adalah orang berbakat, tidak terikat pada guild manapun. Dia memanggil gadis kecil itu, meninggalkannya. Bingung, dia menatapnya, bertanya apakah dia benar-benar memanggilnya, dan dia memberitahu anak itu untuk membuat bola api terbesar yang dia bisa. Dia menghela napas dalam-dalam mengatakan dia masih lapar. Dia berkata mereka akan memberinya 3 ekor ayam utuh. Lily berlari ke tengah ruangan mengatakan itu adalah janji. Gadis kecil itu mulai memanggil bola api besar di atas kepalanya, berteriak bahwa dia mendapatkan 3 ekor ayam. Terkejut, manajer bertanya apakah adik tirinya juga manusia super dan dia mengonfirmasi, mengatakan dia berniat memilikinya di timnya. Dian berkata dia bisa memanipulasi api dengan cara yang tidak membahayakan di sekitarnya dan bahwa dia mempelajarinya hanya dalam beberapa hari. Dia mulai mendiskusikan bonus masuk Lily dan menyarankan mereka mulai dengan 3 miliar. Gadis kecil dengan tatapan menakutkan bertanya di mana ayam-ayamnya. Dia menyerahkan 2 ekor ayam dan diumumkan bahwa bonus penandatanganan untuk Lily dari tim 7 adalah 50 miliar. Yumi menginformasikan kepadanya bahwa seluruh gedung milik guild menawarkan pusat pelatihan, akomodasi pribadi, dan pusat komando. Saat mereka berjalan menyusuri lorong, manajer bertanya pada Dian jika fasilitasnya tidak mengesankan. Memasuki gudang senjata, Dian mengakui bahwa ini sebenarnya sedikit mengesankan. Dia menambahkan bahwa jika dia menginginkan senjata tertentu, mereka dapat membuatnya dalam seminggu dan dia berkata dia akan mengambil beberapa item sementara. Dia menyimpulkan bahwa ini akan cukup untuk digunakan sementara dan bahwa untuk saat
saat ini dia hanya akan menggunakan dua belati ini. Dia bertanya apakah mereka sudah melihat semua yang diperlukan. Dia berkata bahwa karena ini hari pertamanya mereka bisa menyimpulkan tur untuk saat ini, tapi tiba-tiba Changsu mulai memanggil Dian. Dia menginformasikan ada pesan dari pusat komando. Dia mengatakan bahwa semua tim saat ini berada di lapangan dan bahwa meskipun ini hari pertamanya mereka ingin meminta bantuannya. Sedikit kecewa, dia secara mental berasumsi bahwa dia berharap untuk pulang lebih awal di hari pertamanya. Pria itu mengatakan bahwa jika bukan karena urgensi situasi, mereka bahkan bisa bermain game, tapi Dian dengan gugup bertanya kemana dia harus pergi. Sesampainya di lokasi, Dian bertanya tentang situasi dan diinformasikan bahwa gerombolan monster siput raksasa muncul dari portal. Di sekitar mereka, beberapa petarung Awakenet mencoba bertarung melawan monster tetapi mereka terjebak dalam lendir yang disemburkan oleh makhluk-makhluk itu. Dian berkata itu benar-benar kacau, tetapi meskipun begitu sebagian besar monster tampak terkendali. Dia menerima perintah untuk menangkap 3 dari mereka dalam keadaan utuh untuk pemeriksaan dan dia setuju sementara Lily mengeluh tentang baunya. Dia menjelaskan bahwa monster itu sendiri sangat lemah tetapi ketika dipukul dengan keras mereka melepaskan bau yang mengerikan. Merasakan bau busuk, gadis kecil itu bertanya apakah dia benar-benar harus melawan hal-hal ini. Dian memberitahu dia bahwa dia memblokir indera penciumannya dengan mana. Dia memintanya untuk mengajarinya teknik itu dan dia menjelaskan bahwa itu mungkin tidak berhasil segera tetapi dengan usaha terus-menerus. Mengejutkannya, dia berkata itu berhasil dan bahwa dia tidak lagi mencium bau apapun sementara dia merasa bangga dengan bakatnya. Melihat sekeliling, dia memperhatikan bahwa tidak ada yang berhasil menangkap sampel karena monster itu meledak. Saat dia berlari menuju monster, dia berkata dia perlu mencoba menangkap satu sekarang sementara. Berlari, dia memperhatikan siput kecil memanjat pohon. Dian menuju pohon itu dan menendangnya sehingga monster itu jatuh. Makhluk itu jatuh ke arahnya mencoba menyerangnya. Dia memposisikan dirinya dan telapak tangannya mulai bersinar biru. Dia menggunakan teknik Tafik, melempar monster itu ke belakang, pusing karena efek pusaran air, monster itu jatuh ke tanah tidak dapat memahami apa yang terjadi. Dengan makhluk yang benar-benar tak berdaya, Dian mendekatinya. Melihatnya, Lily mulai memohon padanya untuk mengajarinya teknik ini juga. Dengan dingin dia berkata bahwa jika dia menginginkannya, dia harus membayar 100 miliar. Terkejut, dia bertanya berapa banyak ayam yang berjumlah 100 miliar. Dia memberitahu pusat komando bahwa mereka mengumpulkan sampel dan akan menyerahkannya kepada tim pengumpulan sebelum pergi. Dia bertanya apakah dia gugup atau perlu mendiskusikan apapun karena ini misi pertamanya, tetapi dia dengan tenang menjawab tidak. Tiba-tiba seseorang bertanya apakah dia bagian dari White House. Pria itu mendekat dengan rekan-rekannya, mengatakan dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Dian menyembunyikan Lily di belakangnya. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar White House merekrut seorang Awakenet baru dan mempromosikannya menjadi ketua tim. Pria ini adalah pemimpin tim 5 Blackcone dan dia bertanya apakah teknik yang digunakan Dian sebelumnya adalah salah satu spesialisasinya. Dian ingat bahwa ini adalah Jiang Hyun, bosnya di kehidupan sebelumnya. Dia bertanya apakah Hyun punya masalah. Dia menjelaskan bahwa siput-siput itu meledak di mana-mana membuatnya mustahil bagi mereka untuk mengumpulkan sampel yang memadai. Dian bertanya apa maksudnya dengan itu. Pria itu semakin jengkel, bertanya berapa umur Dian hingga tidak mengerti kata-katanya. Anggota lain dari guild yang berbeda mendekat, menyarankan mereka semua berbagi informasi untuk maju bersama. Manajer White House menasihati Dian untuk menolak dan mengajukan keluhan resmi ke guild nanti. Menatap semua orang, dia berkata dia telah menyaksikan ini berkali-kali sebelumnya dan bahwa jika dia tidak melepaskannya, mereka akan menyerang semua orang dari guildnya. Dia melempar tas berisi monster itu dan menyuruh mereka mengambilnya. Sementara manajer berteriak namanya, dia mengakui bahwa dia tahu ini akan terjadi sejak awal, tapi tiba-tiba dia mulai berjalan di sekitar tas. Dia berkata mereka bisa memilikinya jika mereka melewatinya. Semua anggota guild saingan menatapnya, sangat jengkel dengan tindakannya. Mantan bosnya memimpin, mengatakan sepertinya itu yang dia inginkan. Dian berbisik kepada Lily bahwa segera setelah dia memberi sinyal, dia harus membakar area itu untuk membingungkan mereka. Gadis itu dengan tatapan dingin bertanya apakah dia benar-benar ingin membakar semua orang. Dia berkata tidak, bagaimanapun juga membunuh mereka bisa memperumit keadaan dan dia harus membakar area di sekitar. Hyun menyuruh Dian untuk bangkit, menyebutnya pendidikan ulang dari senior. Tak disangka oleh semua orang yang terkejut, portal mulai membesar, memancarkan petir merah. Dengan itu, siput raksasa mulai muncul. Mereka mengalihkan perhatian ke monster itu, mengatakan itu besar dan bahwa mereka perlu bersiap untuk pertempuran. Semua orang meninggalkan Dian di belakang saat mereka berlari menuju monster. Siput itu luar biasa besar dengan beberapa tentakel. Salah satu dari mereka yang Awakenet memberitahu Dian untuk tidak terlibat karena mereka bisa tidak sengaja memukulnya dan tidak akan bertanggung jawab. Dia berkata dia mengerti sambil mengambil tas berisi monster. Dian memberitahu gadis kecil itu mereka harus membawa ini ke mobil dan kembali, dan dia hanya mengangguk. Saat mereka menyerang tentakel makhluk itu yang juga menyerang balik, mereka bertanya mengapa itu tidak mundur dan kekuatan macam apa ini. Salah satu petarung Awakenet ditangkap oleh siput sementara rekannya berteriak agar mereka memotong tentakelnya. Manajer White House memberitahu ketua tim bahwa dia harus kembali dan bertarung. Dia berkata dia perlu mendaratkan setidaknya satu pukulan untuk mengklaim jarah
bertahan. Tersenyum, dia meyakinkannya untuk tidak khawatir. Menoleh ke belakang, dia berkata bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa menangani monster itu. Seseorang berteriak agar Tangki menangani tentakel di sekitar mereka. Terlebih dahulu, tetapi seseorang berteriak bahwa perisai mereka meleleh. Mantan bos Dian memberitahu Tangki untuk bergerak mundur dan menyiapkan serangan jarak jauh. Mereka mulai berlari sementara dia berteriak bahwa makhluk ini sama sekali berbeda dari yang lebih kecil. Dian dan gadis kecil itu hanya mengamati dengannya, mengatakan bahwa mereka hanya akan terlibat setelah semua orang jatuh. Saat pria itu berlari dengan lengannya membatu, seseorang berteriak padanya mendesaknya untuk bergegas. Pria itu, anggota Blackhorn, meminta maaf kepada semua orang saat dia berlari. Beberapa yang Awakenet menyadari senjata mereka meleleh dan monster itu terus tumbuh lebih besar setiap saat. Seseorang berteriak agar semua orang menjauh dari monster saat ia menyerang yang Awakenet. Pria dengan lengan membatu memohon seseorang untuk mengambil dia. Sekali lagi dia diteriaki, disuruh melarikan diri sendiri. Tentakel dari siput menangkapnya saat siput menariknya ke arah mulutnya. Dia berteriak minta tolong. Tiba-tiba seseorang memotong tentakel itu, memberitahu dia bahwa orang-orang seperti mereka bukan kawan. Itu adalah Dian yang menyelamatkannya dan pria itu berterima kasih padanya. Menatap pria di tanah, dia mencatat bahwa bukan begitu cara dia menggunakan atributnya. Dia memberitahu dia bahwa jika dia ingin mempelajari cara yang benar untuk menggunakannya, dia harus mencarinya nanti. Dia kemudian memberitahu Lily bahwa mereka harus memulai, yang membuat gadis itu bersemangat. Tiba-tiba api besar menyala, membuat semua orang di dekatnya terkejut dan tidak yakin apa yang menyebabkannya. Manajer Guild memperingatkannya untuk tidak ceroboh dan berkata tim dukungan akan tiba dalam 5 menit. Dia berkata akan lebih baik jika Guild mereka bisa memonopoli pertarungan. Bagaimanapun, Guild lain mungkin tiba dalam 5 menit. Seseorang laporkan bahwa memasuki area itu mustahil karena api dan memerintahkan semua drone untuk kembali. Yumi berteriak padanya mengatakan itu terlalu berbahaya dan bahwa memonopolinya tidak terlalu penting. Dian meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir, tetapi Yumi bersikeras bahwa jika dia kembali terluka akan ada konsekuensi. Dia menjelaskan bahwa monster ini adalah anomali dengan entry terpisah dalam ensiklopedia untuk bersiap menghadapi situasi tak terduga. Dia menghafal semua strategi. Dia menyebutkan bahwa monster itu rentan terhadap panas dan gerakannya akan melambat saat area dibakar. Dia melompat ke arah monster, menyuruh Lily untuk tetap aman. Dia menjelaskan bahwa tentakel monster beregenerasi dengan cepat, jadi dia akan butuh bantuan gadis itu. Dia mengelilingi siput raksasa, mengiris tentakelnya saat dia pergi. Mengikuti instruksi Dian, Lily membakar tentakel yang terpotong. Akibatnya, dia berhasil menyalakan semua tentakel yang terbakar, menyebabkan rasa sakit pada monster itu. Dia memujinya dan dia merasa sangat bangga. Setelah beberapa saat, banyak tentakel sudah terputus. Dian ingat bahwa begitu semua tentakel monster dipotong, ia akan bersembunyi di dalam cangkangnya untuk sembuh seperti yang dijelaskan ensiklopedia. Pintu masuk ke cangkangnya sekarang diblokir. Memegang semacam paku di tangannya, dia berkata sudah waktunya untuk menggunakan apa yang mereka bawa di dalam mobil. Dia menjelaskan bahwa cangkang siput itu sangat tangguh jadi mereka akan memecahkannya dari luar di titik terlemahnya. Menanamkan paku besar dengan mana, dia mulai memposisikannya dengan kekuatan besar. Dia mulai memukulnya dengan belatinya. Sekarang gadis kecil itu mengamati semuanya dengan merasa sangat bosan. Di luar, yang Awakenet lain bertanya-tanya apa yang terjadi di balik api. Pria yang lengannya membatu mengingat kata-kata Dian yang menyarankan ada cara yang lebih baik untuk menggunakan atributnya. Dian yang sangat lelah akhirnya berhasil memaku semuanya. Dia berkata bahwa setelah memposisikan mereka semua, mereka harus memukul pusat cangkang dengan serangan terkuat mereka. Dengan itu, dia meluncurkan dirinya ke arah cangkang, menyalurkan mana ke seluruh tubuhnya. Dia menggunakan teknik yang disebut Ocean Martial Arts Thunder Fist. Dia mendaratkan serangan kuat, melepaskan gelombang mana di sekelilingnya. Bahkan dia merasakan dampak dari serangannya sendiri. Semua paku mulai terhubung melalui petir biru. Dalam sekejap, seluruh cangkang hancur, memperlihatkan monster di dalamnya. Namun, serangannya begitu kuat sehingga lengannya sekarang benar-benar terluka, menyebabkan Dian kesakitan luar biasa. Dia tahu bahwa dalam pengujian tampaknya menggunakan teknik ini lebih dari 2 kali sehari terlalu berlebihan. Sekarang tubuhnya begitu lemah sehingga dia tidak bisa menggunakan bela dirinya dengan benar. Lily mulai menendangnya bertanya apakah dia lumpuh karena sakit. Dian memberitahunya bahwa dia harus membantunya dalam situasi seperti ini. Dia berkata setidaknya mereka berhasil mengalahkan monster itu. Gadis kecil itu bertanya apakah dia harus menurunkan dinding api, tetapi dia berkata tidak. Dian mulai mengumpulkan potongan-potongan tentakel monster itu, mengatakan mereka sangat bergizi dan lembut. Lily membayangkan mereka seperti paha ayam siput, tapi dia menjelaskan bahwa ini adalah bahan sempurna untuk nutrisi mana. Saat Dian selesai mengumpulkan daging, pemimpin tim 2 mendekat, mengatakan dia mendengar tentang situasi itu dan ingin membantu dengan putus asa. Dian menyuruhnya menunggu dan berkata dia akan memadamkan api terlebih dahulu kemudian dia bisa masuk. Dia mencari dengan panik satu hal yang dia lewatkan sementara tim 2 mendesaknya untuk tidak berlebihan. Mengambil potongan terakhir, dia memberitahu Lily untuk memadamkan api. Dia membuka jalan melalui api, meninggalkan semua yang Awakenet tercengang oleh pemandangan itu. Pria itu mendekatinya, bertanya apakah Dian benar-benar mengalahkan monster itu sendirian. Dia menjawab bahwa itu pertarungan sengit tetapi dia beruntung menang. Semua yang Awakenet lain yang menyusahkannya. Sebelumnya bertanya
bertanya-tanya bagaimana dia berhasil melakukan apa yang bahkan mereka semua bersama-sama tidak bisa lakukan. Meletakkan tangan di bahunya, dia meminta pemimpin tim 2 untuk menangani pembersihan. Pria itu setuju dan menyuruhnya pulang. Manajer yang sangat jengkel memberitahunya bahwa jika cederanya serius, dia harus pergi ke guild untuk perawatan, yang membuatnya sedikit gugup. Lily yang tampak jengkel berkata dia lelah dan lapar dan Dian setuju mengatakan dia bekerja sangat keras hari ini. Menyerahkan berbagai hidangan lezat, Dian memberitahu mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau, membuat gadis kecil itu sangat senang. Sangat bersemangat, Lily mengangkat lengannya mengatakan dia akan menangkap siput lagi. Setelah minum bir, Dian menggebrak gelasnya di atas meja, mengumpat mengatakan inilah yang mereka sebut lezat. Tidak sepenuhnya mengerti. Lily bertanya-tanya apakah dia harus mengumpat setiap kali dia makan sesuatu. Tiba-tiba untuk mengejutkan Dian, Lily meneriakkan kata kasar. Menyeka mulutnya, Dian memberitahu anak itu bahwa itu kata yang buruk dan dia bertanya mengapa dia menggunakannya. Kemudian setelah beberapa saat, mereka sekali lagi berada di reruntuhan. Dian bermeditasi sambil merenungkan bagaimana perasaannya setelah menggunakan teknik seni bela diri laut. Dia berkata dia merasa mati, tetapi itu jelas karena dia telah bekerja sangat keras dan bahkan minum alkohol. Saat meraih ponselnya untuk memeriksa berapa banyak panggilan yang dia terima, dia menyebutkan bahwa itu teknik darurat dan bahwa kamu tidak boleh menggunakannya secara berlebihan. Menjawab panggilan, manajer mulai berteriak padanya bertanya mengapa dia tidak menjawab sebelumnya. Dia memberitahu dia bahwa dia merasakan sakit yang hebat dan perlu istirahat karena dia telah bekerja keras. Hari sebelumnya terasa sangat canggung. Ia meminta maaf dan bertanya apakah Dian baik-baik saja. Dia menjawab bahwa ia merasa lebih baik dan menanyakan apa yang terjadi. Yumi memberitahunya bahwa ia sedang mencoba membentuk tim 7 secara resmi dan menginginkan pendapatnya. Ia menjelaskan bahwa ia butuh banyak anggota untuk membentuk tim syuting, tim peralatan pendukung, tim medis, operator untuk melapor ke ruang kendali, dan seorang sekretaris. Secara mental, dia mengakui bahwa keberhasilan tim bergantung pada anggota yang hebat dan menyarankan manajer untuk menugaskan beberapa orang. Dia memujinya karena memiliki mata yang jeli terhadap orang-orang berbakat yang membuatnya sedikit terkejut. Yumi berkata ia setuju karena dialah yang merekrut Dian. Saat ia mencoba mengajaknya keluar, dia menyela dan mengatakan ingin merekrut seorang superhuman. Ia memberitahu Yumi bahwa ia menginginkan Wang Kuo dan memintanya untuk menghubungi pria itu. Perwakilan guild menyarankannya untuk beristirahat selama 3 hari. Dian berkata ia baik-baik saja, tetapi Chansu memberitahunya bahwa akan lebih baik jika ia menyelesaikan misi setelah semua anggota tim ditetapkan. Dia mencatat bahwa istirahat beberapa hari akan berdampak baik baginya. Perwakilan itu menyuruhnya beristirahat karena ia adalah masa depan guild. Perwakilan itu mulai mengajaknya bermain game, tetapi Dian mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah Lily lapar. Lalu ia menutup telepon. Dengan bersemangat, Lily bertanya apakah mereka akan makan ayam, tetapi dengan senyum sinis, Dian berkata ia akan membuat sesuatu yang lebih lezat dari ayam. Ia menjelaskan bahwa tidak seperti sebelumnya, sekarang mereka memiliki bahan-bahan segar, bahkan daging siput yang empuk termasuk bagian intinya. Ia membuat sup yang seolah-olah datang langsung dari dunia bawah, mengatakan bahwa rasanya mungkin aneh sekarang, tetapi ia telah memasukkan banyak hal baik ke dalamnya. Dengan sangat kecewa, Lily berkata ia sudah makan terlalu banyak ayam dan masih kenyang. Dian sambil tersenyum berkata Lily boleh melakukan apapun yang ia mau. Ia mulai makan, mengatakan rasanya luar biasa dan mungkin tidak akan tersisa untuk makan malam, membuat Lily sangat penasaran. Saat Dian mengambil panci untuk makan lebih banyak, Lily menyela dan mengatakan ia akan menghabiskan semuanya. Setelah suapan pertama dan menyadari rasanya mengerikan, dia mengingatkannya bahwa ia tadi berjanji akan menghabiskan semuanya. Setelah selesai, gadis kecil itu merasa sangat sedih dan berkata ia sangat bahagia kemarin, tetapi Dian berjanji akan membuatkan hal yang lebih lezat. Dengan marah, ia berkata tidak lagi mempercayainya, tetapi Dian memberitahunya bahwa akan ada perut babi untuk makan malam, menjelaskan bahwa itu lebih mahal daripada ayam. Sambil memperbaiki posisi duduknya, Lily berkata bahwa memakannya bisa membuat hidup lebih menyenangkan. Dian bertanya-tanya dari mana ia mempelajari hal-hal seperti itu. Ia berkata mereka perlu mencerna makanan sebelum makan hal lain, dan mereka akan pergi berburu harta karun yang membuat Lily bersemangat lagi. Dian menjelaskan bahwa monster yang selamat dari portal pertama tinggal di wilayah mereka sendiri. Salah satu wilayah tersebut adalah desa yang dipenuhi orc. Di sana, mereka menyimpan beberapa artefak dari dimensi lain. Melihat ke arah desa, ia berkata bahwa ia tidak mendapatkannya di kehidupan masa lalu, tetapi di kehidupan ini, ia akan mengambil apa yang ada di dalam patung itu. Dia menyadari ada sekitar 200 orc dan meskipun tubuhnya telah pulih, jumlah itu masih terlalu banyak untuk dilawan. Ia menjelaskan akan masuk secara diam-diam dan Lily harus menyalakan api segera setelah melihat sinyalnya, yang membuat gadis itu bingung karena tidak mengerti sinyal apa itu. Dian berkata setelah ia masuk, jika sebuah obor jatuh, ia harus menyalakan api di pintu masuk, tetapi jangan terlalu besar agar tidak merusak patung itu. Dian menggunakan kemampuan silumannya untuk memasuki desa. Saat ia masuk, Lily mengawasi dari atas. Saat melewati para penjaga, Dian bertanya-tanya apakah ada orang yang cukup kuat untuk melihatnya. Ia menyadari sekitar 10 orc menjaga patung itu. Sambil memegang belatinya, ia berkata ia bisa melakukan ini sendirian. Ia mengayunkan bilahnya, mengincar lawan, tetapi perhatiannya teralihkan oleh kepala orc mutasi. Ia menyadari bahwa ini adalah orc yang menunjukkan kekuatan luar biasa pada serangan sebelumnya. Dian memungut batu dari tanah, memutuskan lebih baik tetap pada rencana. Ia kemudian
melemparkan batu ke salah satu obor, membuatnya jatuh. Lily yang mengawasi menyadari bahwa itu adalah sinyal yang dikatakan Dian. Mengejutkan para penjaga, ia mulai memperbesar api pada obor-obor tersebut. Orb mutasi itu memerintahkan agar semuanya pergi ke pintu masuk. Dian berkata sekarang ia hanya perlu menghancurkan patung dan mengambil apa yang ia butuhkan. Tak disangka, aura ungu muncul. Itu adalah orb mutasi yang berada tepat di belakang Dian. Tanpa menoleh ke belakang, Dian memutuskan ia tidak bisa melawannya karena terlalu kuat dan ia harus melarikan diri. Ia melewati pintu masuk saat gadis kecil itu menutupinya dengan api. Dian mengakui bahwa tidak ada gunanya mencoba bersembunyi setelah ketahuan. Dengan terkejut, Lily bertanya apakah ia ketahuan, yang dijawab Dian dengan tegas dan menyuruhnya lari. Monster-monster itu terus berbicara di hutan mencari mereka. Lily dan Dian sedang duduk di tengah hutan. Dian bertanya-tanya mengapa ini begitu sulit, padahal seharusnya ini tempat termudah. Tetapi tiba-tiba Lily berkata ia mengenali tempat ini. Ia menunjuk ke sebuah gua, mengatakan ia keluar dari sana setelah melewati portal. Gadis kecil itu menjelaskan bahwa paman-pamanannya itu juga ada di sana mencoba menangkapnya. Ia bertanya-tanya apakah faksi Red Snake memiliki tempat persembunyian di dekat area yang dipenuhi monster. Dian mulai mengelus kepalanya, secara mental menegaskan bahwa jika ini berhasil, itu akan menguntungkan. Sambil tersenyum ia bertanya apakah mereka harus memeriksanya. Lily yang sedikit ketakutan bertanya apakah mereka harus masuk dan berkata ia tidak mau. Dian menyerahkan komunikator radio padanya, menyuruhnya tetap bersembunyi dan memberinya peringatan jika terjadi sesuatu. Ia mulai memasuki gua dengan tenang. Sambil berjalan, ia mengaktifkan kemampuan silumannya lagi. Dia melewati seorang prajurit bersenjata, berpikir organisasi ini tidaklah kecil. Ia menyadari keamanannya tanpa rahasia dan bertanya-tanya mengapa mereka membangun pos terdepan di sebelah desa Orc. Masuk sedikit lebih dalam, ia melihat orang-orang bekerja dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Ia melihat salah satu pria memegang paket berisi bubuk. Ia bertanya-tanya apakah ini sesuatu yang disebut serpen. Ia menjelaskan bahwa ini adalah obat yang terbuat dari tanaman dari dunia lain. Kekuatan adiktifnya telah menyebabkan kematian atau kecacatan bagi banyak orang. Polisi telah menyelidiki sejak lama tetapi tidak pernah menemukan asalnya, dan ternyata ada di sini. Ia menyadari satu paket beratnya sekitar 50 kg, dan meski belum pasti, mungkin ada ratusan miliar di sana. Seseorang sedang berdebat dengan seorang prajurit, memarahinya karena tidak memenuhi kuota. Bos berkata ia memerintahkan prajurit itu untuk merekrut alat secepat mungkin sementara prajurit itu meminta maaf. Tiba-tiba, beberapa anggota Red Snake dikejutkan oleh sesuatu. Semua orang bingung karena seluruh pengiriman obat telah menghilang sementara Dian melewati mereka menggunakan keahliannya. Di luar, Dian bertanya di mana anak itu. Lily keluar dari semak-semak dan bertanya apakah sudah selesai. Dian berkata ini baru permulaan dan memberitahunya bahwa mereka akan bermain petak umpet. Lily memasuki tempat Dian menyembunyikan obat-obatan itu dan Dian memperingatkannya bahwa jika ia terus ragu, ia akan kalah. Prajurit itu keluar dari gua mengatakan bahwa ia telah menemukan mereka. Sementara Dian memberitahu Lily bahwa ia perlu menunjukkan kemampuannya. Dengan itu, ia menoleh ke belakang dan berkata akan membereskan segalanya. Para prajurit mulai menembak ke arah mereka, tetapi Dian mampu menghindar, menciptakan jarak saat ia menghindari peluru. Dian berpikir mereka menembak dengan baik, sementara prajurit itu bertanya-tanya mengapa ia tidak tertembak. Dian mengutuk mereka saat ia berhenti di depan para monster. Sambil tersenyum, ia berkata ada sesuatu yang aneh di sini. Tiba-tiba, semua orc mulai berteriak saat mereka melihat ke arah para prajurit. Mereka mulai gemetar saat menatap langsung ke arah monster-monster itu. Dian berkata ini sudah cukup dan Lily bisa keluar sekarang. Dian menapakkan kakinya dengan kuat di tanah. Ia melemparkan obat-obatan itu ke arah para monster. Semua anggota Red Snake melihatnya, bertanya-tanya apa yang ia lakukan. Monster yang bingung melihat kotak yang datang ke arah mereka. Kotak itu jatuh di depan salah satu dari mereka yang merasa penasaran. Salah satu prajurit bertanya kepada atasannya apa yang harus mereka lakukan. Dengan sangat marah, ia menyuruh mereka menghabisi semua orang. Dian mengaktifkan keahliannya lagi, menghilang dari medan perang saat para prajurit menembaki monster. Tiba-tiba, sebuah cakar besar menghantam tanah dengan dentuman keras. Itu adalah orb mutasi yang mampu menghentikan semua peluru dengan tubuhnya. Sang atasan memerintahkan agar semua orang fokus pada orang berambut putih terlebih dahulu, tetapi orb itu dengan mudah membunuh salah satu dari mereka. Gadis kecil itu bertanya kepada Dian kapan semuanya akan berakhir karena ia sudah lapar. Dian berkata bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan mulus. Melihat situasinya, Dian berkata bahwa sepertinya ia hampir selesai dan bertanya-tanya apakah ia harus mulai membersihkannya sekarang. Salah satu prajurit terbaring di tanah memohon bantuan. Orb mutasi besar itu membelahnya menjadi dua. Ia berteriak dan mengangkat pedangnya, tetapi tiba-tiba ia mengerang kesakitan. Dian telah menusuk dadanya sambil memuji monster itu karena telah melakukan pekerjaan baik dalam membersihkan semua sampah. Orb mutasi itu jatuh berlutut di tanah sementara Dian menarik bilah pedang dari dadanya. Orb lainnya gemetar saat Dian berkata bahwa setelah menjatuhkan bosnya, sisanya bukan masalah besar. Ia secara mental berasumsi bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk dihancurkan sementara para orb lari dalam keputusasaan. Setelah beberapa saat, Dian sudah berada di desa menghancurkan patung itu. Ia akhirnya berhasil membuka bagian dadanya dan memasukkan tangannya ke dalam. Ia mengambil gelang pelindung yang memiliki kemampuan khusus di mana saat mengonsumsi mana akan memanggil penghalang pelindung. Mengenakan gelang
itu di pergelangan tangannya, ia menyadari bahwa itu sesuai dengan namanya, bahkan memulihkan mana yang baru saja ia gunakan. Lily bertanya apakah ini harta karunnya, yang dikonfirmasi oleh Dian dan ia meminta Lily mendekat. Dian memakaikan gelang itu di pergelangan tangan sang anak. Lily terkejut, bertanya-tanya mengapa ia melakukan ini. Dian menjelaskan itu adalah gelang yang memberikan perlindungan sihir. Gadis kecil itu bertanya apakah itu benar dan menyadari itu sama dengan yang dipakai Dian. Sambil mengambil kulit babi untuk digunakan sebagai perisai, Dian berkata mereka akan makan nanti, tetapi untuk sekarang ia harus kembali ke gua. Gadis kecil itu bertanya mengapa ia pergi ke sana lagi. Dian berkata akan memberitahunya nanti, tetapi sekarang ia butuh Lily untuk membakar segalanya. Lily bertanya apakah mereka akan makan, dan Dian menjawab tidak, tetapi makanannya akan terasa lebih lezat. Mendengar ini, Lily menjadi termotivasi dan mulai memanggil bola api. Melepaskan serangannya, Lily membakar seluruh desa Or. Ia membakar segalanya sambil berteriak bahwa ia lapar dan ingin sesuatu yang lezat. Melihat kekuatan gadis itu, Dian menyadari ia akan berada dalam bahaya jika membiarkannya tanpa makanan. Para prajurit mulai menembak, mengatakan penyusup itu ada di sini. Dian memanggil penghalang sihirnya, menyuruh Lily memperhatikan dengan seksama karena gelangnya memiliki kemampuan yang sama. Ia menjelaskan jika Lily terbiasa, ia bisa mengubah bentuk perisainya. Sementara gadis kecil itu memanggil satu perisai juga, Lily berkata ia bisa menggunakannya untuk menyerang musuh-musuhnya sambil menghancurkan para prajurit di tanah. Dian bahkan lebih terkesan atas bakat tersebut. Saat ia bermain dengan kekuatan perisainya, salah satu penjaga meminta maaf dan berkata akan memberitahu semua yang ia tahu tentang organisasi tersebut. Dengan tatapan gelap dan senyum, Dian berkata ia tidak butuh itu dan bertanya apakah di sini letak berangkasnya. Setelah 1 jam, mereka meninggalkan gua saat tempat itu meledak di belakang mereka. Sambil tersenyum, Dian berkata bahwa seperti yang diharapkan dari tempat persembunyian rahasia, ada banyak uang dan sekarang ia punya banyak kegunaan untuk itu. Ia memberitahu Lily bahwa ia bisa melepas perisainya setelah ledakan berakhir. Lily bertanya dengan bingung apa yang akan terjadi jika musuh melarikan diri. Dia menjelaskan hanya 35 orang yang tersisa dan mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka hanya putus asa untuk bertahan hidup. Memanggil salah satu dari mereka Kukus, ia memerintahkannya untuk mengikuti, membuat pria itu bingung. Pria itu terus bertanya mengapa ia dipanggil Kukus. Dian berkata sepertinya pria itu suka makanan kukus, jadi itulah alasannya, dan menyuruhnya mengikuti gadis kecil itu ke tendanya. Ia memerintahkan semua orang untuk menyerahkan diri ke kantor polisi sementara mereka bertanya-tanya apakah mereka akan dibebaskan. Dengan tatapan mematikan, Dian berkata jika mereka tidak mengerti, ia akan memukuli mereka sampai paham. Karena takut, mereka semua berkata akan menyerah di kantor polisi. Petugas mulai bertanya apa yang mereka ketahui tentang area kendali dan manipulasi tanaman. Dian menyuruh mereka pergi ke kantor polisi dan membuat pernyataan yang menyebutkan namanya dan Lily. Dia menyimpulkan bahwa dalam kehidupan ini, Kim pasti memiliki koneksi dengannya. Meninggalkan tempat itu, ia berkata bahwa bagaimanapun juga Lily telah bekerja keras hari ini dan ia harus membeli sesuatu yang lezat untuknya. Lily bersama mantan anggota Red Snake sambil mengamuk mengatakan ia lapar. Karena takut pada anak itu, pria itu berkata ia tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dengan marah, gadis kecil itu berkata bahwa Dian menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari ayam. Dian menyerahkan tas kepada Lily sambil mengatakan ini adalah makanannya. Menyadari tekstur nyempuk, Lily bertanya apakah ini bukan siput lagi. Dian meminta pria itu membuat kue beras kukus dan pria itu setuju dan mulai membuatnya. Ia memulai resepnya dengan meletakkan 2 potong perut babi yang dimasak matang dengan bawang putih panggang dan potongan daun bawang. Kemudian ia membungkusnya dengan daun perila dan selada, meminta mereka memakannya dalam 1 suapan. Dian baru saja akan memberitahu gadis kecil itu untuk menghabiskan semuanya sebelum dingin, tetapi Lily sudah memakannya. Ia sangat terpesona, mengatakan itu sangat enak. Kembali ke pekerjaannya, Dian membeli tanah di sekitar tendanya. Kembali ke tendanya, Dian berbaring di tempat tidur gantung dan mengaku mulai lelah dengan semua ini. Meninggalkan bawahan barunya dengan penuh harapan, pria itu mulai mengatakan bahwa ia telah bekerja keras membangun kabin kayu dan kakaknya harus mempercayainya. Pria itu berbagi bahwa ia bekerja sebagai tukang batu selama 3 tahun, pembersih selama 2 tahun, dan juru masak selama 3 tahun. Dian berkata mereka hidup baik selama 3 tahun sementara Lily memujinya, mengatakan kue berasnya luar biasa. Dian berpikir bahwa sekarang mantan anggota Red Snake itu menjadi sandera karena kue berasnya. Karena ia tidak tahu bela diri, ia tidak bisa lari. Dian berpikir bahwa Kukus akan melayaninya selama 3 tahun ke depan sampai ia pensiun. Dan setelah itu ia akan memberinya istirahat panjang. Manajer memberitahu bahwa ia akan mengambil peran sekretaris dari tim ke-7 karena mereka masih baru dan butuh seseorang yang mengenal Guild dengan baik. Dian bertanya apakah itu benar-benar sementara dan apakah seseorang akan menggantikannya. Yumi tertawa dan berkata ya, dan bahwa ia terlalu sibuk untuk melakukan ini lama-lama. Ia menyerahkan dokumen besar, mengatakan Dian harus membiasakan diri dengan isinya. Dian mengaku seharusnya ia tetap beristirahat. Ada misi untuk menghancurkan sebuah portal. Dian bertanya apakah ia bisa menolak misi seperti ini, karena hal itu ada dalam kontrak. Yumi menjelaskan itu adalah misi yang diminta oleh pemerintah dan pihak lain juga berpartisipasi, yang akan memakan waktu sekitar 2 hari. Dia menjelaskan ada 2 jenis portal, tipe A yang menghasilkan monster dan setelah menghancurkan semuanya,
akan hilang sendiri, dan tipe B yang tidak hilang setelah monster muncul atau bahkan jika tidak ada monster yang muncul saat terbuka. Dalam kasus ini, Anda perlu masuk ke portal, menghancurkan monster, dan menghancurkan intinya. Memperhatikan foto-fotonya, ia menyadari tempat ini terasa familiar baginya. Ia menyadari ini adalah salah satu dungeon terburuk setelah portal pertama, labirin jiwa-jiwa yang terkorupsi. Dian mengaku dungeon ini lebih terkenal daripada saat disebutkan oleh instruktur, dan jika ia masuk di kehidupan masa lalunya, ia pasti sudah mati. Manajer menyadari bahwa Dian punya masalah dengan guild lain terakhir kali, dan jika itu menjadi terlalu bermasalah, mereka bisa menyerahkannya ke guild lain. Yumi menyuruhnya berperilaku baik dalam pertemuan ini. Dengan tidak puas, Dian bertanya apakah ia tipe orang yang suka konflik. Ia secara mental berasumsi bahwa untuk melewati portal ia butuh perisai yang kuat, tetapi Wang Kuo memiliki denda kontrak. Manajer bersama Dian menaiki mobil menuju gedung mewah yang besar. Saat mereka keluar dari mobil, pengemudi membungkuk di depannya dan berkata akan segera kembali. Dian meminta pengemudi untuk tidak melakukan itu lagi di masa depan karena ia sudah melakukan yang terbaik dengan mengantarnya. Sambil mengangkat kepalanya, pria itu berkata ia mengerti. Yumi memujinya, mengatakan Dian sangat baik, tetapi Dian secara mental berasumsi ia tidak suka berada di sekitar orang baik. Seseorang menyapanya sambil memperkenalkan diri sebagai Kim Ham dari Black Horn, juga memperkenalkan Wang Kuo dan pemimpin tim Jen Haji. Dia menyapanya, mengatakan senang bertemu dengannya, dan menginformasikan bahwa dialah pembelinya. Pria itu berkata ia mendengar ceritanya, dan sepertinya Dian tertarik merekrut Wang Kuo untuk White House. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa manusia batu adalah bakat penting bagi mereka. Melihatnya, dia menduga pria itu akan meminta sesuatu yang tidak masuk akal untuk membatalkan kontrak. Manajer mengintervensi, mengatakan ia memahami posisi Black Horn, tetapi mereka tidak tertarik membayar 50 miliar untuk pemutusan kontrak. Dengan tatapan sinis, pria itu berkata nilainya bukan lagi 50 miliar karena Wang Kuo menandatangani kontrak baru pagi ini, membuat Yumi benar-benar terkejut. Ia memberitahu bahwa sekarang denda pemutusan hubungan kerja adalah 100 miliar. Dian menduga mereka merekam secara diam-diam di suatu tempat, jadi ia bangkit dan mengajak pergi. Dian menyimpulkan karena manajer adalah putri pemilik White House, ia akan menjadi orang yang sempurna untuk dicap jahat. Sambil merangkul pundak sang manusia batu, pemimpin tim itu berkata sepertinya pembeli tidak benar-benar membutuhkannya. Ia berkata jika Dian berubah pikiran, ia bisa meneleponnya, tetapi sepertinya anak itu sangat menyukai kuenya dan mungkin mereka harus ke dokter karena ia sudah menang sejak lama. Dian secara mental meratap sambil melayangkan tamparan keras ke wajah Tai. Pemimpin tim guild Black Horn itu berkata Dian sudah gila dan mulai bersiap untuk serangan balik. Namun, dia melayangkan beberapa serangan ke tubuhnya, membuatnya benar-benar terpaku. Saat ia menatap Dian, Dian sudah berada di depannya dengan tatapan mengerikan. Dengan tendangan kuat, ia melemparnya keluar ruangan, menghancurkan pintu. Dua penjaga yang menjaga pintu masuk berkata jika ia ingin bertarung, lebih baik pastikan ia lebih kuat dari Jiang Shiken. Dengan sangat kesal, Dian menyuruh mereka menghentikan sandiwara itu dan memanggil pemimpin guild. Yumi yang terpesona bertanya apakah bahkan saat kesal ia bisa membiarkan orang tetap hidup seperti ini. Dian berkata Yumi tidak tampak terlalu lega dengan hal itu. Dia memberitahu Lily bahwa hal-hal ini mungkin terjadi di masa depan, jadi ia tidak boleh memakan semua yang mereka berikan. Ia berjalan ke arah Wang Kuo, menyimpulkan anak itu masih baik-baik saja dan semua ini bisa saja bohong, tetapi ia harus melanjutkan. Dengan tatapan yang sangat menakutkan, ia berkata akan bicara dengan pria itu nanti. Tiba-tiba, perhatian semua orang tertuju pada seorang pria dengan haus darah yang luar biasa saat ia masuk. Dia menginformasikan bahwa ini adalah salah satu manusia terkuat, anjing legendaris dari dunia bawah. Ini adalah pendekar bernama Taijin, salah satu mage terhebat saat ini. Pria itu bertanya apakah Dian yang memanggilnya dan berkata ingin mengerti bagaimana situasi ini berakhir seperti ini. Sambil melambaikan tangannya, Dian berkata akan menceritakan semuanya, tetapi pertama-tama ia harus mengizinkan semua orang pergi. Manajer bingung, sementara sang Master Guild berkata bahwa ia benar-benar teman yang baik dan akan bertanggung jawab penuh sendirian. Ia meminta Lily menemani Yumi pergi ke guild. Lily dengan kesal bertanya apakah ia harus membakar segalanya. Dia memarahinya, mengatakan ia tidak boleh menggunakan api tanpa izinnya, dan jika itu terjadi ia tidak akan pernah makan ayam lagi. Dian duduk di depan sang Master dan bertanya apa yang ia inginkan. Master itu bertanya langsung apakah Dian ingin bekerja untuknya. Dian berkata denda kontraknya akan terlalu tinggi. Dengan senyum jahat, Master berkata ia tidak meminta Dian untuk meninggalkan guildnya yang sekarang. Taijin berkata Dian bisa terus bekerja dengan White House, tetapi ia harus mengiriminya informasi secara teratur. Master itu berkata ia akan membayarnya dengan cukup. Dian bertanya apa yang terjadi jika ia menolak. Sambil melepaskan sedikit mananya, Taijin berkata dalam kasus itu ia harus membayar harga karena telah mengganggunya. Namun, menyela negosiasi, Chan Su mulai memerintahkan sang Master untuk membawa pemimpin tim ketujuh kepadanya segera. Di depan gedung dengan tombak di tangannya, ia berkata jika mereka tidak keluar pada hitungan terakhir, ia akan masuk. Saat perwakilan itu berteriak, dia muncul di belakangnya menanyakan apa yang ia lakukan. Ia berbalik dan menjelaskan bahwa mereka menculik salah satu pemimpinnya, tetapi dia menjelaskan bahwa mereka telah menerima permintaan maaf yang tulus. Mencoba memanggilnya Changsu, Dian berkata bahwa terkadang ketulusan itu berhasil. Sambil tersenyum, Dian berkata ia mendengar Taijin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Jisoo. Dian berkata akan sangat buruk jika orang tahu bahwa sang CEO memiliki hubungan seksual dengan istri adiknya sendiri. Ia berkata akan tetap diam jika mereka menerima syaratnya. Pertama, bebaskan Wang Kuo tanpa denda apapun. Kedua,
kedua, beli. Kebisuannya. Dian ingat sebelum kembali ke masa lalu, adik sang master menemukan hubungan tersebut dan ikut terseret bersama sang istri. Perwakilan itu dengan sangat marah bertanya bagaimana Master Guild Blackhound bisa begitu kotor dan mengaku ingin memukulnya. Tetapi manajer yang kesal bertanya bukankah ia seharusnya senang tidak terjadi hal serius. Dian bertanya-tanya, mengapa Lily diam saja? Ia meletakkan tangannya di kepala Lily, memberitahu anak itu bahwa ia tidak perlu bermain api. Sambil mengamuk, Lily berkata ia lapar, membuat Dian semakin bingung. Yumi mendekatinya, mengatakan bahwa gadis kecil itu mungkin juga khawatir. Dengan sedikit bingung, ia bertanya apakah itu benar, menyimpulkan hal ini juga terjadi pada anak-anak. Ia bertanya pada gadis kecil itu apakah ia ingin makan ayam. Untuk makan malam ini, berasumsi jika manajer atau perwakilan tidak peduli padanya, mereka tidak akan mencoba menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian, Wang Kuo dengan tampak ketakutan mendekatinya dan menyapa. Ia membungkuk dan meminta maaf atas apa yang terjadi, memberitahu Dian bahwa sang master memaksanya menandatangani kontrak. Dian memintanya duduk sambil menawarkannya minuman. Dian memberitahunya bahwa dokumen sudah ditandatangani dan mulai sekarang ia adalah tank untuk tim mereka. Dian ingat pria ini adalah seorang yatim piatu, pemalu, dan tertutup. Itulah sebabnya ia hidup seperti budak dan dibuang saat bencana pertama. Dengan sedikit canggung, manusia batu itu bertanya mengapa orang seperti Dian memilih seseorang yang lemah dan tanpa bakat. Sambil mengubah lengannya menjadi batu, Wang Kuo berkata ia harus memberitahu tentang kemampuannya jika Dian belum tahu. Dian menyandarkan bahu padanya dan memintanya diam sebentar. Ia ingat tentang benteng berjalan bernama Melt yang akan memulai karir luar biasanya sebagai pahlawan dalam 10 tahun. Tetapi saat ini Wang Kuo sudah memiliki daya tahan lebih dari struktur buatan manusia. Jadi Dian percaya ia lebih baik. Yakin bahwa Wang Kuo lebih baik, ia berkata dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan, tidak akan ada tank yang lebih baik di Seoul selain dirinya. Dengan sangat terkejut, pria itu mulai berkata bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia meyakinkannya bahwa ia menjamin hal itu secara pribadi dan itulah sebabnya ia akan membuatnya memperoleh bakat yang diperlukan untuk menjadi yang terbaik. Saat ini, Kupus muncul mengatakan makanan sudah siap, sementara pria itu tetap terpesona oleh pemimpinnya. Itu adalah sup siput dengan potongan monster. Dia memerintahkan semua orang untuk mengambil 3 mangkuk guna bersiap menghadapi labirin jiwa-jiwa yang terkorupsi. Setelah 2 hari, mereka sedang dalam misi berburu monster. Dian membela si manusia batu dari singa putih besar. Dian yang sekarang kesal bertanya bagaimana seorang tank bisa merasa takut dan menyuruhnya mulai menahan serangan jika ia menyesal. Dian menyuruhnya mendekat dan mencengkeram monster itu agar tidak kabur. Dian menjelaskan bahwa ia makan makanan nutrisi mana selama 2 hari dan juga banyak berlatih, dan untuk saat ini ia masih dalam fase meningkatkan petrifikasinya. Setelah mencengkeram hewan itu, si kucing mulai menyerangnya dengan cakar. Meski ketakutan dan merasakan sakit, ia terus menahan monster itu. Dian berkata jika ia tidak menahan monster itu selama 1 menit penuh, mereka harus makan 6 piring makanan nutrisi mana. Ia memberitahu Lily bahwa giliran berikutnya adalah dia. Dengan kesal Lily berkata tidak mau karena Dian selalu memberinya makanan hambar dan tidak pernah membelikan ayam. Dian hanya berkata makan malam hari ini adalah ayam, dan Lily mulai memanggil bola api sambil meneteskan air liur. Ia meluncurkan serangannya dan mereka mengalahkan monster itu. Saat Lily dan Dian berdebat, si manusia batu menyadari bahwa dibandingkan mereka, ia sangatlah lemah. Dian meminta ruang kendali untuk mencari monster lain sementara secara mental mengaku ia butuh lebih banyak monster untuk menguji mereka. Yumi memberitahunya ada monster di arah jam 7 tetapi tim lain dari Guild Warrior sudah dekat. Ia bertanya tentang perbedaan jarak detailnya dan Yumi berkata mereka berjarak 2 km sementara tim lain berjarak 1 km. Dian memberitahu gadis kecil itu untuk mengikutinya dan membantu si pemula. Mereka mulai berdebat lagi sementara Wang Kuo terus merasa takut. Dalam sekejap mata, Dian melesat pergi. Ia mengaku tidak lupa memperkuat dirinya dan memakan makanan nutrisi mana beserta pelatihannya. Beberapa Awakener sedang berlari menuju monster ketika tiba-tiba Dian melewati mereka dengan sangat cepat sambil mengatakan bahwa ia sedang terburu-buru. Tim lain mulai bersiap menyerang dari jarak jauh karena siapapun yang mendapatkan pukulan pertama mendapat prioritas saat mengklaim hadiah. Ia menggunakan serangan bernama Istana Surgawi. Dengan cepat ia menggunakan bilahnya untuk menyerang monster itu sambil mengeluhkan ikat pinggangnya. Para Awakener bertanya-tanya apakah ia spesialis serangan kecepatan. Ia memberitahu manajer bahwa perburuan selesai dan bertanya apakah ada yang lain. Setelah beberapa lama, Lily pamar karena berhasil melakukan serangan dan bertanya apakah mereka akan makan ayam sekarang. Yumi berkata portal sudah tertutup dan berterima kasih pada tim 7 atas kerja keras mereka, sementara Dian berkata mereka akan menyelesaikan urusan di sana. Beberapa orang mendekati mereka, salah satunya adalah pria dari tim medis yang bertanya apakah Dian baik-baik saja. Ia menjawab ya dan menyuruh pria itu membantu Lily mencuci tangan. Saudaranya, Leun, dari tim syuting mengatakan videonya luar biasa dan ingin menunjukkannya kepada pemimpin. Sambil melihat rekaman, si dari tim pendukung peralatan memintanya mengangkat lengan untuk diperiksa. Dian berkata bahwa 3 bersaudara Chen yang dipilih Yumi akan segera meraih ketenaran di bidang masing-masing dan ia penasaran bagaimana Yumi bisa mengaturnya. Dian berkata ia belum menghafal nama mereka, tetapi di dunia masa depan ia akan memberi mereka istirahat dan bonus yang baik. Sambil tersenyum, Dian meminta mereka menjaga timnya, masa depan mereka.
Saudara-saudara itu mulai mengatakan bahwa ia adalah pemimpin terbaik. Sudah di dalam mobil, pengemudi berkata bahwa Dian sangat populer. Ia menjawabnya dengan mengatakan ia hanya mengamati perasaan orang-orang yang ada di lapangan. Dian mengaku bahwa ia sudah terbiasa mengikuti perintah tanpa bertanya, merasa lelah dan meninggalkan Guel, tetapi orang-orang di timnya tidak perlu merasakan hal itu. Manajer sambil tersenyum berkata bahwa Dian tahu cara menangani orang dengan sangat baik dan mungkin ini adalah kehidupan keduanya. Ia berhenti bercanda dan menyerahkan dokumen mengenai pembelian item tertentu, juga menginformasikan bahwa senjatanya akan siap dalam 2 hari. Yumi bertanya apakah ini orang yang ia cari dan berkata sangat sulit menemukannya, hanya berhasil melalui sebuah video. Dian sedang mencari Yang Xinjiang, satu-satunya orang di Korea dengan kemampuan untuk mencipta. Dian bertanya di mana anak itu sekarang. Hai semuanya, apakah kalian menikmati ceritanya? Saya sangat menyukainya. Jika ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan berlangganan ke saluran ini dan tinggalkan suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman.